Mas Bro dan Mbak Bro semuanya, di kesempatan kali ini kita mau mencoba untuk membersihkan satu unit GPU yang sudah menemani saya dari tahun 2021 awal ya. Jadi udah 1 tahun dan ini nanti akan kita ganti thermal paste sama thermal padnya sekalian dibersihkan karena suhunya sudah mencapai batas maksimal menurut saya ya, ketika saya gunakan untuk proses editing video di channel ini. Jadi buat kalian yang penasaran dengan prosesnya, simak terus video kali ini. Oke, halo Mas Bro dan Mbak Bro semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Mas Bas IND. Nah, buat kalian yang baru datang di video kali ini, jangan lupa untuk dukung dulu channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan update terbaru nanti di channel ini. Kalau kalian suka dengan video kali ini, kalian juga bisa like dan share di media sosial yang kalian miliki. Oke, nah di kesempatan kali ini, seperti yang sudah saya sampaikan di depan, saya punya GPU yang sudah menemani saya proses editing video dari tahun 2021 ya. Jadi sebelum itu saya menggunakan laptop, dan setelah itu saya membuild PC dan mendapatkan GPU ini pada saat itu. Nah, GPU-nya ini namanya Colorful yang seri 16, yang lebih tepatnya 1650 non super. Nah, kan ada yang 1650 super sama yang atasnya itu 1660 super. Nah, ini yang non super ya, yang DDR6 4GB. Karena memang jarang banget video yang membuat tutorial cara membersihkannya ini GPU seperti ini, karena kebanyakan itu yang seri 2000 dan seri 3000, dari 3080, 3090. Nah, yang membuat video untuk seri 16 itu masih jarang banget ya, jadi tak buatin video. Jadi nanti kita akan bongkar-bongkar ini GPU-nya, kita lihat dalamnya seperti apa, lalu kita ganti thermal pad sama thermal paste-nya. Karena udah panas banget ya, udah menyentuh 80 derajat Celcius ke atas lah pada waktu render video yang seperti biasanya ya. Jadi mungkin karena memang sudah 1 tahun, jadi mau tak ganti ya, sekarang dibersihkan. Oke, sekarang langsung lihat ke video bongkar-bongkarnya. Jadi saya punya ini ya, GPU yang tadi sudah saya sampaikan seri 1650 non super yang DDR6 4GB. Untuk warna aslinya itu tidak putih seperti ini ya, tapi warnanya itu hitam sama merah, karena waktu itu saya sangat fanatik dengan build PC yang warna putih, jadi saya copot case-nya terus tak cat warna putih. Oke, jadi ini ya, untuk tampilan dari GTX 1650 non super Colorful itu seperti ini. Dia punya 2 fan, twin fan ya, jadi dia nggak yang 3 fan tapi yang 2 fan. Terus dia sudah punya backlight seperti ini. Cuma kalau menurut saya untuk backlight seperti ini itu menghantar panasnya itu sebenarnya kurang ya. Sebenarnya kalau bisa masukkan untuk colorful, nanti itu dia bisa dikasih kayak lubang-lubang gitu loh di beberapa bagian, terutama di bagian chipsetnya ini ya, di prosesornya ini ya, karena ini yang paling panas nanti kan. Oke, mungkin langsung kita bongkar saja ya. Jadi yang perlu kita bongkar itu, karena kita cuma mau ganti thermal pad sama thermal paste, jadi kita cuma bongkar bagian depannya ini saja. Sama nanti kita coba bersihkan ya, untuk fan-fannya itu kita bersihkan. Jadi nanti kalian bisa nikmati time lapse-nya sambil kalian perhatikan ya. Oke. Nah, tapi sebelum itu perlengkapan yang kita siapkan ya, itu tentu kalian harus siapkan obeng paketnya, obeng, terus cotton bud, ini opsional ya, cotton bud, terus sama tisu, terus tentu juga
nanti kita mau pakai thermal paste nya dari Kynot thermal greasy ya, ini ya yang biasa. Ini kan biasanya kan ada yang ekstrim sama yang konduktor ya kalau nggak salah ya. Nanti serinya bisa kalian cek di website ya, nanti saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Kalau yang ini saya tadi tanya sama penjualnya, yang recommended itu pakainya yang ini. Sebenarnya mau pakai yang ekstrim sih, cuma katanya kalau masih seri 16 pakai ini aja nggak apa-apa mas gitu. Tidak pakai ini. Ini untuk detailnya nanti silahkan baca di ini ya, di deskripsi di itunya ya, di websitenya ya. Saya nggak begitu paham untuk hal-hal seperti ini. Terus untuk thermal pad-nya, setelah lihat beberapa review, saya memilih menggunakan thermal pipe yang Extreme Odyssey. Nah, ini yang tebalnya itu 1,5 mili. Nah, itu kalau variasi tebalnya itu macam-macam ya. Kalau thermal light itu yang thermal pad-nya itu ada yang 0,5 sampai 3 mili atau setahu saya ya. Mungkin ada yang lebih tebal lagi, cuma kayaknya cuma itu aja sih. Nah, terus untuk cek originalnya kalian bisa cek di sebagian ini ya. Ini ada kode QR, kelihatan nggak? Coba cek. Nah, ada kode QR seperti ini. Nanti kalian bisa cek. Terus di sini ada bagian kodenya yang perlu kalian gesek untuk memasukkan kodenya. Oke. Kalau untuk Kynot itu juga banyak ya yang KW ya. Tapi kalau dari beberapa artikel yang saya baca, nanti ketika kalian buka ini, terus dapatnya itu spatulanya itu warnanya hitam, terus itunya apa, suntikannya itu warnanya hitam, itu berarti ori. Tapi kalau memang ori itu biasanya bisa dicek sih. Oh, ini nggak ada kodenya ya, nggak ada kodenya ternyata. Beda sama yang ini kan ada kodenya. Nah, kalau ini nggak ada kodenya. Tapi kalau beberapa artikel bilangnya gitu sih. Selama spatulanya hitam terus suntikannya hitam, itu dia ori. Kalau suntikannya yang bening itu dia nggak ori, katanya sih gitu. Oke, langsung kita masuk ke GPU-nya. Nah, untuk membuka GPU ini, untuk membuka depannya ini, kalian harus membuka baut-bautnya yang ada di belakang ini. Ada 4. Karena kita cuma membuka fan-nya ini, kita cuma buka 4 ini. Lah, yang 2 ini adalah heatsink di bagian dalam. Nanti kita juga buka karena kita perlu mengganti thermal pad-nya. Oke, sekarang kita buka dulu fan-nya. Oke, jadi udah terlepas semua ya. Yang 4-4-nya ini buat melepas fan-nya ini sama apa namanya, heatsinknya ini. Ini cuma perlu melepas 4 baut yang ada di sini ya. Tapi nanti kita juga perlu mengganti pad yang ada di heatsink di dalam. Ini ada 2 baut. Jadi sekalian kita lepas saja ya. Oke, udah lepas semua. Terus untuk melepas heatsink sama fan-nya ini ya, karena fan sama heatsinknya ini kan jadi satu. Buat semua VGA itu kalian perlu memperhatikan di fan ini, dia itu ada pot yang nyambung ke motherboardnya atau enggak, ke bagian mother ini apa aja namanya, GPU-nya. Kalau ada, kalian lepas dulu ya kalau bisa ya. Jadi jangan langsung asal lepas gitu aja. Tapi kalian cek dulu dia bagian mana. Nah, ini ada kan, ini fan-nya nyambung, tapi kita nggak bisa melepas. Coba kita lepas dulu sebagian. Jadi jangan sampai kalian baru masih gini nggak tahu ada di depan, di dalamnya itu ada yang nyambung kabel fan sama, biasanya kalau yang ada RGB-nya itu juga ada kabel RGB-nya, tahu-tahu langsung dicabut gitu. Nanti dia potnya ini itu rusak. Jadi kalau rusak ya udah nggak bisa dipakai lagi.
Ini GPU-nya udah bersih, jadi nanti kita langsung coba untuk pasang beberapa padnya dulu ya. Untuk thermal paste-nya kita belakangan aja. Oke, sekarang kita pinggirkan dulu si GPU-nya ini, kita buka ini ya, apa isi dari si Thermalright Extreme Odyssey yang 1,5 mm. Nah, untuk bukanya itu kalian buka aja di bagian belakang sini, buka. Wah, lengket banget ya. Oke, kita dapat apa? Kita dapatnya yang ini ya, thermal padnya selembar ini, ukuran 85 kali 45 mm, berarti sekitar berapa, berarti sekitar 8,5 cm kali 4,5 cm ya, kurang lebih seperti itu. Udah kosong, nggak ada apa-apanya, kosong, cuma dapat ini buat nempel di beberapa part. Ini di mana, di 1650 ini udah cukup lah. Ini kan cuma ada 1 2 3 4 sama sepanjang ini aja. Jadi kita di sini perlu yang namanya gunting. Oke, untuk heatsink di sini sudah terpasang, nggak perlu rapat-rapat sih, jangan terlalu kencang, nanti takutnya malah dia terlalu menekan ke VRM-nya, nanti malah kenapa-napa ya, atau ke bodi motherboardnya. Yang penting udah ini apa namanya, udah kita kira-kira udah rapat, udah cukup, udah aja. Oke, sekarang kita masuk ke ini VRM yang ini ya, 4. Ini belum sempat kita Oke, untuk thermal padnya udah kepasang semua. Sekarang kita fokus ke ininya, thermal paste. Thermal paste-nya kita di sini pakai punyanya Cranout Greasy yang 1 gram. Nah, untuk gramnya ini kayaknya ada yang 1, ada yang 2. Kayaknya cuma 1 sama 2 sih.
Kadang kan ada yang 5 kan, kayaknya bukan 5 itu, kayaknya nggak ada deh. Cuma kalau lebih jelasnya kalian bisa cek ya di websitenya Greasy ya, ada yang berapa gram aja. Oke, terus kita buka isinya apa aja. Isinya pertama buku petunjuk, ini penting banget ya, jangan lupa untuk dibaca. Di sini ada beberapa jenis model pengaplikasian thermal pad, jadi kalian perlu membacanya kalau kalian nggak tahu. Terus next, kosong ya, udah kosong, nggak ada. Kita pinggirkan. Ini dapat sertifikat original. Nah, sertifikat original seperti ini kalian bisa cek di websitenya nanti ya. Di sini ada kode QR sama kode verifikasinya. Kalian bisa cek di websitenya Greasy, nanti kalian masukkan. Kalau terdaftar berarti original. Oke. Nah, terus yang simple itu ya, kita melihatnya itu dari dua benda ini. Nah, kalau suntikannya seperti ini sama spatulanya hitam, itu kalau beberapa artikel itu bilangnya itu original. Tapi kalau spatulanya yang dapat yang putih atau bening, nah spatulanya ini ya, ini berarti dia nggak original. Oke, sekarang kita aplikasikan ke GPU-nya. Kita pakai metode yang diratakan ya. Kalau dari GPU itu katanya paling bagus memang pakai metode yang diratakan. Oke, setelah sudah selesai seperti ini, tadi saya cek ini fan-nya sudah bersih. Saya tidak bisa membuat video lengkapnya cara membersihkannya ya. Cuma kalau kalian mau ini apa namanya, mau buka-buka, tinggal buka aja baut yang ada di pinggir-pinggir ini. Terus kalian lepas heatsinknya. Terus kalian bersihkan dengan cara menyemprotkan udara di sela-sela heatsinknya ini ya, disemprot gitu kan. Pakai semprotan yang buat membersih kamera itu gak apa-apa sih, yang kayak cendolan itu kan. Kayak gitu. Nah, sekarang kita pasang. Yang pertama kita pasang dulu minyak tentunya, konektor fan-nya kita pasang, lalu kita masuk ke bagian yang ngepas ke. Oke, jadi seperti ini proses pembersihan dan penggantian thermal pad dan thermal paste untuk GPU Colorful GTX 1650 non Super. Nah, jika kalian memiliki GPU yang sama seperti ini ya, mungkin ya kurang lebihnya cara membersihkannya. Dan mungkin sampai di sini dulu video kali ini, karena saya tidak begitu paham ya cara ngetes suhunya gimana. Cuma kalau menurut saya ketika buat render itu suhunya udah tinggi, berarti perlu dibersihkan. Itu saja sih. Nah, mungkin video ini cukup sampai di sini. Jika bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa untuk share videonya di media sosial yang kalian miliki. Oke, sampai berjumpa di video berikutnya. See you.